Apa kabar? Apa kabar? Masih ingat sama saya? Iya, masih ingat sama saya. Yang lupa, awas dulu lupa ya. Ya, kita akhirnya berkumpul kembali setelah itu udah lama ya nggak ngumpul ya. Terakhir kita ngumpul, kita ketemu kapan sih terakhir? Pas lagi kelas portofolio kalau gua. Pas lagi kelas portofolio tuh sekitar 2 bulan yang lalu kali ya? Lebih kali, udah 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya? Oh iya lumayan sih. Pokoknya terakhir tuh pokoknya pas sebelum kelas online kan kita ketemu tuh. Pas sebelum kelas online masih zamannya SNMPTN ya? Masih pada suka kesini kan SNMPTN? Oke, terus tiba-tiba kalian sudah masuk ke FSRD ITB aja, gokil. Tepuk tangan dong buat kalian semua, parah. Terbaik memang murid-murid gue satu. Oke, gue mau absen dulu ya. Gozi. Hadir bang. Hadir. Soraya. Ayo. Hadir. Audrey. Hadir. Sama yang terakhir Talita. Hadir. Sehat semuanya ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ospek kapan ospek? Besok. Besok ospek. Iya besok mulai. Tapi online kan? Iya online. Ini ke Bandung. Hah? Online-nya di Bandung. Di Bandung via Zoom. Buat apa? Tapi nggak apa-apa sih. Jadi lo bisa merasakan vibes-nya Bandung dulu gitu. In case lo disuruh ke kampus kan, tapi walaupun itu agak masih mungkin impossible ya untuk sekarang. Tapi udah pada ke Bandung kan semuanya? Apa udah pernah nyobain Bandung? Maksudnya udah nyari-nyari kosan gitu-gitu udah kan? Udah. Apa kalian punya rumah di Bandung? Gak ada yang punya rumah di Bandung? Gue ada. Sombong. Ibu orang Bandung gimana dong? Oh iya benar. Oh iya dia orang Bandung ya. Iya gue. Iya dah. Orang sana. Damang ya. Oke. Di live ya? Di Apa? live ya bang di IG? Kenapa? Di live ya bang di IG? Oh iya di live dong. Biar semua orang tahu kalau lu pada. Gue di mention sama temen gue. Ya nggak apa-apa dong biar famous bos. Iya dah. Biar semua orang tahu orang Depok juga bisa masuk ITB ya nggak? Ya iya dong. Oke. Ya kalian udah tahu kan ya semuanya kenapa kita ngumpul di Google Meet nih sekarang. Kita mau ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing aja sih sebenarnya. Pertama sharing-sharing perjalanan pengalaman kalian gitu, dari mulai kalian cuman tertarik doang masuk FSRD gitu, atau ngelihat dunia seni atau dunia desain cuman sekedar wah gue kayaknya bisa nih, gue kayaknya tertarik nih sama dunia ini, sampai lu bener-bener menekuni terus sampai akhirnya lu mendapatkan mungkin ya tujuan pertama lu lah bisa dibilang ya, karena kan pasti masih ada tujuan-tujuan selanjutnya dong gitu kan, karena ini kan masih baru masuk ke dalam jenjang kuliah nih. Nah, gue pengen sebenarnya kalian sharing aja sih, sharing seputar itu tadi, dimulai dari kapan kalian tertarik masuk desain atau masuk seni gitu, atau kapan pertama kali kalian tertarik sama gambar deh, karena maksudnya pasti semuanya di sini mau masuk FSRD karena pengen dan karena passion sama gambar nggak sih, sama ya emang gue seneng gambar aja gitu, termasuk gue juga dulu mungkin awal-awal gue karena sekedar suka gambar aja gitu, atau gue merasa tidak berbakat dengan pelajaran yang lain. Tapi gue pengen tahu nih alasan kalian nih satu-satu. Mungkin dimulai dari cowok sendiri deh, Gozi dulu kali ya Goz. Gimana sih lu pertama kali lu doyan gambar, lu suka gambar-gambar tuh dari kapan emangnya? Udah dari kecil sih sebenarnya. Udah dari kecil? Dulu gue demennya nyoret-nyoret tembok. Anjir. Mau tembok siapa yang lu coret-coret? Tembok rumah gue lah, masa tembok tetangga. Ya, siapa tahu kan tetangga lu minta, Mas suka gambar ya? Coret-coret dong rumah saya gitu. Enggak ya?
Terus gimana? Ceritain lagi dong. Habis itu gimana tuh? Dari kecil tuh dari sekecil apa nih? Kecil zigot apa gimana nih? Dari TK lah dulu. Oh dari TK. Sering beli Faber Castell yang alat-alat gambarnya, terus ada CD-nya. Oh. Gue buat orang yang ada orang botak itu yang ngajarin gambar. Gue nggak relate. Gue ingetnya dia botak aja, gue nggak inget namanya. Tapi itu kayak tutorial gambar gitu maksud lu? Iya, tutorial gambar gitu. Ada orang yang botak. Anda menjudge orang secara visual sekali, Anda luar biasa bermain. Kayak yang diinget itu doang soalnya. Terus mulai beli CD, terus beli Faber Castell, terus lu gimana lagi tuh? Ya terus ya udah jadi kayak hobi aja sih. Akhirnya hobi ya. Ya buat yang sedang menyaksikan atau yang nanti menyaksikan juga, nanti lu bisa lihat sih karya-karyanya Gozi di. Lu punya Instagram gak sih? Punya, pas itu udah gua kasih. Hah? Kok gua nyari Instagram lu di Bintang Merah gak pernah nemu ya? Makanya gua gak pernah mention lu. Kan pas itu udah di follow sama Bintang Merah, gimana sih? Udah ya? Udah ya? Oh udah. Kapan sih? Ya, yang namanya apa deh namanya? Namanya apa ya? Gua nggak bisa ngomong aja. Ya udah ntar lu ketik kalau nggak bisa ngomong lu ketik. Sini ada yang bisa ngetik kan? Enggak ya? Ya udah. Pokoknya nanti lu kasih tahu gua ya Instagram lu. Karena gua kemarin sempat kesulitan mention lu karena mau naruh karya lu sama mau naruh apa sih publikasi acara ini juga kan ada foto lu. Terus gua apa sih Instagramnya Gozi? Ada yang tahu nggak sih? Nggak ada yang tahu. Ya udah. Gua tulis aja nama lu di situ. Lupa. Ya udah. Nanti lo yang baru lihat atau yang penasaran sama karya-karya Gozi juga bisa lo lihat aja tuh nanti tuh di Instagram. Di Instagram lo naruh gambar kan? Iya taruh. Nah, sip. Jadi mulai dari TK sering beli alat-alat gambar, sering buka-buka tutorial gambar. Zaman itu masih CD, mungkin sekarang udah banyak kali ya di YouTube atau dimanapun gitu tutorial gambar. Termasuk kita juga Bintang Merah bikin kan tutorial gambar. Upselling dikit nggak apa-apa ya. Terus kenapa bang? Masanya banyak di GRI. Woi, Gozi emang ya? orang sedepok nonton dia. Aduh. Gak apa-apa. Hai dong, hai gitu. Aduh, parah banget, malu. Terus akhirnya lo mulai beranjak dewasa dan masih menekuni hobi yang sama, kesukaan yang sama gitu ya. Terus akhirnya lo bisa atau lo pengen masuk ke dalam, nah mulai berpikir untuk masuk FSRD, ngambil jurusan desain atau seni gitu kapan tuh? Pas SMA sih. Pas SMA, kelas berapa? Ya. Kelas 11. Kelas 11 ya? Iya. Kelas 11 berarti itu kelas 2 SMA kan? Iya. Oh, baru lu berpikir wah kayaknya. Nah, taunya PSRD dari mana? Pas itu nanya-nanya sama temen. Dia juga bilang katanya kakaknya dulu ada di PSRD. Dia lagi dengerin nih orangnya nih. Gak apa-apa dong. Halo. Yang mendengarkan ya. Obrolannya Gozi waktu itu, terima kasih sudah mencerahkan hatinya karena dia jadinya bisa masuk ke PSRD. Luar biasa. Terus baru lo mencoba cari tahu sendiri gitu setelah itu. Iya. Oke. Akhirnya gitu ya. Jadi terus baru deh lo ke Bintang Merah untuk menimba ilmu. Menimba ilmu. Bener gak sih menimba ilmu? Apa lo cuman pengen pamer? Kagak lah, gambar gue juga. Soalnya dia termasuk banyak yang lebih bagus dari gue. Termasuk lumayan bagus. Terus lu masuk juga waktu itu kelas 11 kan di sini kan? Awal-awal. Sama kayak Soraya bukan sih? Enggak, dulu sama. Tapi gue beda kelas sama Beda kelas. Cindy. Oh beda kelas ya? Iya, gue masuk kelas plus juga, tapi gue beda kelas. Gue 2.
Oh iya, lu sore, gue sih pagi. Iya. Tapi akhirnya kalian bertemu, luar biasa. Terus jadi satu angkatan. Oke, next, gue pengen tahu story-nya Soraya deh, mumpung udah nyeletuk. Ya, perjalanan lu dimulai dari lu cuman iseng-iseng doang, mungkin pas lu suka gambar itu kapan, terus akhirnya mulai berpikir untuk masuk FSRD itu kapan gitu. Cerita deh. Kalau gue suka gambar dulu lah ya, gue dari kecil juga sih. TK gue udah ikutin lomba gambar sama guru-guru gue. Terus ya habis itu lama-lama jadi hobi gitu gue ngegambar. Nah, tapi setelah itu sempat break gitu loh, gue nggak pernah nyentuh bukan nggak pernah nyentuh. Kan gue lagi ada kayak masa di mana gue nggak pernah gambar, tapi gue masih suka seni, tapi gue lagi nggak pengen gambar aja. Sampai akhirnya gue SMP kelas 2 itu disuruh ikut panitia pensi SMP gue gitu, terus pegang desain gitu. Nah semenjak itu gue akhirnya ya balik lagi, gue nyoba gambar lagi, tapi sebenarnya nggak gambar sih, gue lebih ke desain grafis. Gue pertama kali main Photoshop itu kelas 2 SMP. Itu juga SMP tuh. Waktu pertama kali gue tahu gitu, gue meniatkan diri buat gue mau sekolah, gue mau lanjutin kuliah gue jurusan seni. Oh jadi lu dimulai dari SMP tuh udah nyobain Photoshop tuh ya, digitalan tuh. Nah itu awalnya kelas lulusan pekerjaan juga sih, karena gue panitia pensi itu. Tapi lama-lama gue jadi aja. Kalau gue dulu umur segitu anti banget tuh gue sama digital. Maksud gue sangat sangat appreciate sama angkatan-angkatan sekarang nih, pemuda-pemuda harapan bangsa sekarang. Mereka udah nggak skeptis lagi soal digital gitu. Mungkin zaman gue masih agak males digital gitu, nggak berani takut setrum lah apalah gitu, takut laptopnya rusak lah gitu-gitulah. Masih agak-agak parno lah gitu sama digital. Cuman sekarang kayak mungkin udah lebih luas lagi anak-anak. Terus setelah itu kapan lo mulai berpikir masuk FSRD itu? Nah waktu gue pertama kali berminat masuk FSRD ITB specifically itu pas setahun setelahnya, kelas 3 SMP. Itu ceritanya teman-teman gue pada sibuk nyari SMA, tapi gue sendiri sibuk nyari kuliah. Jadi gue pertama kali tahu ITB, gue tahu FSRD ITB itu pas gue kelas 3 SMP. Dan semenjak itu gue pengen masuk FSRD ITB. Terus lo bodo amat gitu, lo mau masuk SMA manapun, yang penting gue masuk FSRD gitu? Nggak gitu juga. Akhirnya gue cari SMA juga, tapi ada satu ini juga adalah satu momen di mana gue cuma iseng aja sih nyari nanti gue mau kuliah seni di mana ya, terus nemu FSRD. Oke, jadi lo memutuskan lo mau masuk kuliah dulu di mana, baru nyari SMA belakangan. Luar biasa. Iya. Pemikirannya 2-3 langkah ke depan ya. Iya gitu. Terus baru lo mulai serius kali ya dibilangnya untuk menekuni dunia seni, dunia desain gitu. Terus lo mulai coba-coba cari tahu tentang apa sih ujiannya kayak gimana sih gitu-gitu tuh. Nah kalau itu gue baru tahu sistem ujiannya waktu gue udah di Binmer justru. Oh gitu. Jadi kan, jadi kan waktu kelas 3 SMP gue ceritanya tahu nih gue mau masuk FSRD ITB. Nah dengan gue tahu gue memantapkan hati gue mau masuk FSRD ITB, tapi gue lihat lagi kok skill gue masih capek banget, masih ya tipis-tipis gitu lah. Akhirnya gue kelas 11 gue ikut Binmer, terus dari Binmer gue belum tahu gimana ininya. Sistem ujian masuknya itu. Oke. Jadi lo baru benar-benar terbuka matanya setelah masuk Bintang Merah ya, buat les ya? Iya. Ya. Nggak, ini gue nggak settingan lo ya, ini murni dari pendapat lo ya? Iya, tes gue beneran. Nice. Nah, gue mau tanya sama Audrey deh.
rekan sejawatnya Soraya nih. Kalian kan duo yang tidak terpisahkan nih. Since sampai akhirnya lu kuliah juga lu kayaknya bareng-bareng. Ini bakal bareng terus. Spoiler aja gue ngekos bareng dia. Mampus. Di mana kalian ngekos di mana? Gimana tuh? Gue nggak tahu tempatnya namanya apa. Yang orang di belakang Borromeus ya. Oh, belakang Borromeus. Ya ada yang ini deh. Iya. Deket dah sama kampus sebenarnya. Buat kalian yang mau nyamperin mereka berdua, nggak usah lah ya. Gak apa-apa kalau mau ngasih makanan gitu. Ya. Kalau ngasih yang lain boleh kan? Tapi itu daerah yang paling enak sih menurut gue ya. Nggak terlalu atas banget, nggak terlalu bawah banget, terus deket kampus tinggal jalan kaki. Iya. Banyak pohon lagi di situ. Terbaik lah. Nah, gue mau dengerin lu nih, Dre. Gimana kalau misalnya dari lu perjalanan lu kayak gimana nih? Perjanjian sama, lu berdua dari kecil, janjian dari lahir bareng lagi. Enggak kan? Kalau gue dari kecil juga, cuman kan kalau anak kecil kan sebenarnya banyak, semua anak kecil kan cewek sih yang ngasih gambar gitu kan. Tapi kayak misalnya kalau ada lomba itu gue ikut sama teman-teman gue juga. Terus SD gue suka baca komik sama nonton anime. Nah dua itu tuh gue tuh senang ngeliat gambarnya sama kayak cara-cara warna-warnanya gitu di anime. Terus akhirnya gue suka nonton anime gitu. Akhirnya di SD gue itu ada ekskul manga waktu itu. Terus akhirnya gue ikut. Terus lu berarti dulu wibu ya? Dulu mengaku gue ya? gue masih infant. Terus wibu nggak apa-apa, saya juga masih wibu sampai sekarang, tidak apa-apa. Gak apa-apa kan, gue cuma cerita dan berbagi. Terus abis itu gue ya udah, kalau di SD sebenarnya gue nggak ikut lomba apa-apa, cuma ekskul itu doang, dan itu cuma sebentar. Abis itu ekskul ada seni rupa gitu, cuman gambarnya gambar lebih umum gitu lah, bukan khusus ke manga. Terus itu gue udah kepikiran tuh, dulu cita-cita gue pas SD gue inget banget, gue pengennya jadi fashion designer. Tapi pokoknya yang gambar-gambar gitu lah, gue udah kayak oh ya gue suka gambar nih, gue udah tahu gitu. Terus habis itu pas SMP gue dikasih kesempatan waktu itu masuk OSIS, dan gue dapet seksi kesenian. Nah kebetulan tuh setiap ada acara, seksi kesenian itu yang bikin poster. Nah dulu tuh kan gue berangkat dari manual, terus abis itu disuruh bikin poster ya kali gambar manual gitu. Jadi gue belajar Photoshop bikin poster gitu-gitu tuh dari SMP. Akhirnya lupa deh tuh gue belajar maksudnya gambar manual gitu, jadi gue keasikan bikin Photoshop. Terus akhirnya masuk SMA, jobnya gitu lagi, poster-poster lagi. Gue benar-benar udah jarang banget nyentuh manual. Sampai akhirnya gue ya udah nih, kalau emang gue sukanya di sini, mungkin gue kuliahnya emang kesini. Dan alhamdulillah orang tua gue juga nggak nentang sekolah gitu. Kalau emang gue suka ya udah. Akhirnya kelas 11 gue bener-bener udah les, tapi bukan di Binmer. Di kompetitor. Jadi ada tempat les ya, si X ini. Si X. Udah jauh dari rumah gue, pagi banget kan. Terus tuh gue sendiri, jadi nggak rame. Kalau Binmer itu kan rame kayak komunitas gitu. Kalau gue tuh lebih ke semi privat gitu kan dulu. Ya, terus abis itu udahnya gue suka begadang, nyampe sana gambar gue kayak 5 watt itu matanya, jadi gue nggak bisa konsen gitu kan. Terus akhirnya udah kelas 11, sosok kan gue udah di Binmer. Terus gue nanya-nanya, sosok lu gimana sih di Binmer gitu cerita. Terus kayak gue ngeliat kayak rame banget gitu di Binmer, kok kalau gue kayak kuburan gitu, lesnya nggak ada teman siapa-siapa. Jadi sebenarnya gue kelas 3 pindah ke Binmer gara-gara gue pengen berteman. Kalau gambar kalau lagi tidur gitu. Sekali. Tapi bener sih, gue mau ngakui sih. Maksudnya kalau misalnya gue cuman gambar sendirian doang gitu, apalagi konteksnya belajar ya, kita kan pengen nyari ilmu. Kalau nggak ada saingan atau ya teman gambar, maksudnya teman gambar lu juga sampai akan jadi saingan lu kan. Apalagi kita aiming tujuan yang sama nih, let's say besar di ITB gitu. Pasti akan boring kalau misalnya nggak ada mereka gitu. Di saat lu sendirian
ada, lu nggak bisa ngelihat, lu nggak bisa meraba kemampuan orang di luar sana seperti apa gitu, lu cuma bisa lihat gambar lu doang. Ya, I feel you sih pokoknya. terus Tadinya sih tujuan gue cuma itu doang kan, cari teman. Tapi ternyata di BIMR ini pasti gue yang diajarin tuh maksudnya terstruktur lah. Gue baru tahu kayak gue udah suka gambar dari lama, cuman ternyata ada ABCDE-nya gitu loh di gambar. Terus gue baru tahu, terus gue dapet kritik yang kayak emang gue ngerti gitu kan. Kalau gambar kan kalau misalnya pakai orang awam gitu kan dikritiknya gitu susah gitu dapetnya. Cuman kalau didengar gue kayak gue kurangan di sini, gue kurangan di sini gitu. Jadi ya gitu. Gokil, luar biasa. Ini bukan pesanan ya, gue nggak pesen kan. Gue baik banget gila. Oke, thank you. Nah, yang mau jadi sebenarnya ada pertanyaan gue nih. Kok perjalanan lu sama Soraya mirip-mirip ya? Dari SMP main digitalan, terus SMA udah mulai begini. Lu SMP nggak sih berdua? Enggak, gue memang baru ketemu SMA. SMA kan? Iya, seriusan. Tapi gue udah kenal dari SMP sih, ya nggak? Iya, kita kenal online gitu loh. Teman ya, temen anjir gitu, temen online. Kalian ketemu di Tinder ya? Akhirnya ketemu. Kalian nggak ketemu di Tinder kan? Sebenarnya kita juga pernah ketemu yang waktu itu kita tes SMA X ini. Nah, gue nggak nyadar sama sekali. Gue lagi duduk nih, gue lagi istirahat tes. Dia beneran di meja depan gue, terus dia kayak, Soraya bukan? Siapa? Oh, Audrey. Oh, ya udah, itu pertama kali gue beneran ketemu sama dia kayak face to face gitu, kayak nggak sengaja pas lagi. Kenapa? Gara-gara tes. Iya, gara-gara tes masuk SMA X ini. Tuh. Oke. Jadi memang takdir yang mempertemukan kalian berdua. Nggak apa-apa, terima aja. Oke, Talita terakhir nih, gue pengen tahu nih. Talita tuh kemarin diterimanya via SNMPTN ya? Gokil loh. Dia satu-satunya yang keterima dari SNMPTN dari Sang Merah. Baru yang lainnya menyusul dari SBMPTN, baru dari ujian mandiri. Gimana? Ceritain dong pengalaman-pengalaman lo, dimulai dari lo kenapa suka gambar, terus akhirnya lo berminat untuk masuk FSRD ITB. Dari awal banget. Awal banget. Sebenarnya sama sih, dari kecil sih, dari SD pasti kan semuanya emang suka gambar. Cuman dulu kayak sempet sama sih kayak Audresha pun. Mungkin karena masih anak kecil jadi mikirnya kayak ya udah mau jadi fashion designer gitu kan. Cuman emang udah tahu kalau ya sukanya di gambar gitu. Terus fast forward sampai SMP. Nah, sebenarnya tuh udah mulai lulus SD itu udah mulai suka kayak gambar gitu. Pokoknya SMP tuh udah nyoba main digital sih. Cuman gak tahu kenapa sukanya sih terus suka gitu dari SD, terus suka sama art and design. Cuman tuh selalu on and off gitu. Jadi nanti ada masa kayak suka banget, terus kayak bisa setiap hari. Masih ya udah off aja loss. Terus nanti suka banget lagi. Nah itu tuh berlangsung dari SD sampai akhir SMP. Oke. Sebenarnya kayak SMP udah nyoba-nyoba, tapi kan itu kayak persesi gitu ya, perniat sama perniat gitu. Jadi tuh belajarnya juga gak bener gitu loh, cuma asal ya udah suka itu aja. Ntar kan kalau udah nggak latihan kan lupa ya, namanya juga nggak rutin gitu. Terus jadi nanti pas lagi mood lagi, ya udah harus belajar lagi dari awal. Dulu gimana ya, lupa deh cara gini gitu. Padahal tuh dulu sempat bisa. Iya. Gue kenapa, tapi on and off terus kayak gitu. Nah kalau misalnya ditanya apa enggak at any time, ya dulu gak pernah ganti. Emang sukanya itu, cuman gak tahu aneh aja gitu on and off. Nah, sampai masuk SMA. Nah SMP itu kan sebenarnya udah tahu mau jurusannya kayaknya ini nih. Terus udah mulai kayak ayo udah deh nanti jurusannya ini. Pas masuk ke SMA itu kan nyari waktu itu kan nggak salah ada yang kayak per region daerah ya SMA-nya karena tempat tinggal. Iya. Jadi nyari kayak ya
banget nyari ini sih sebenarnya nyari lulusannya karena emang udah ngejar SNM kan. Dan FSRD itu kalau nggak salah dari IPS kan ya, nggak dari IPA, dari IPS. Dari IPS. Jadi waktu itu sempat sebenarnya masuk IPA, cuman abis itu kayak ya udahlah nggak apa-apa kan, ya udah emang dari SMP tuh udah tahu FSRD gitu. Jadi kayak ya udahlah ketentuannya dulu satu IPS, masuk IPS aja gitu. Jadi akhirnya udah tuh, jadi emang udah niatin mau ngajarnya tuh masuk SMAX ini tuh buat ngambil jalur SNM, niatnya gitu. Terus abis itu ya udah mulai masuk SMA. Pas masuk SMA itu kan orang-orang mulai pada mikir juga gitu kan, jurusan apa yang cocok gitu. Terus nggak tahu juga kenapa, aneh banget juga, nggak tahu mikir kayak jurusan IPS lain tuh semuanya sama aja gitu, kayak nggak ada yang menonjol, nggak ada ya udah sama gitu, mau jurusan hukum, mau jurusan apa kayak sama aja gitu. Nah yang paling suka tuh emang desain kan. Terus karena udah tahu pilihannya emang itu, terus mau ngejar SNM, kalau nggak salah kelas 10 itu udah mulai cari-cari sih sebenarnya tempat les. Jadi lo udah mulai berpikir untuk les tuh dari kelas 1 SMA tuh kelas 10 ya? Karena awalnya nggak tahu kan harus apa. Jadi dulu tuh cuma kayak kalau misalnya nanti dapat SNM udah tulis aja maunya ke FSRD ITB. Tapi tuh nggak tahu harus ada portofolio. Iya. Nah, makanya waktu kelas 10 itu ya udah dipikir kayak ya udah nanti tinggal tulis aja. Nah terus habis itu pas kelas 11 awal itu nyari-nyari, nggak tahu kenapa tuh belum ketemu BIMER kan. Jadi aku pikir ya udah nanti aja lah, lesnya paling gampang gini-gini. Nggak tahu tuh kalau misalnya masih ada portofolio. Ya udah, kelas 11 tuh kan apalagi kayak main-main yang paling serius gitu. Terus makin on off lagi sama sama ngedesainnya gitu loh, makin kayak kadang mau kadang enggak gitu. Sampai kelas 11 nemuin BIMER, nemuin kalau misalnya ternyata harus ada portofolio dan itu keterampilannya. Iya, dan gue nyadar aja sih kayak skill gue ya gimana kalau nggak les gitu kan, kayak ini gimana mau niatnya kayak gini tapi nggak punya skill. Akhirnya kayak ya ini harus les. Cuman waktu itu dipikir-pikir saya udah agak telat gitu kalau mau masuk kelas 11. Tapi udah tau BIMER setelah tahu portofolio itu. Jadi ya udah nanti kelas 12 masuk BIMER gitu. Jadi kelas 12 langsung dapet BIMER deh. Kalau Soraya sama Gozi berpikirnya beda tuh. Kelas 11 masuk dulu. Oke, ini menarik banget sih. Kalian semuanya passionate banget dari awal. Ya, gue bisa bilang awal hidup kali ya. Awal hidup kan TK tuh baru mulai awal-awal sekolah, ngerasain ketemu teman-teman tuh pada suka gambar. Kalau misalnya masalah on dan off itu semua pasti ngalamin sih masanya. Gue juga kayak gitu. Gue dulu SMP bener-bener nggak mau gambar sama sekali karena kalau gue simpel, karena ada teman gue dulu yang jago banget gambar, terus gue minder deh, wah gue nggak bisa nih, gue nggak akan mungkin bisa ngalahin dia. Gue cuma berpikir kayak begitu doang gitu. Begitu udah mau masuk SMA, baru gue mulai gambar lagi tuh, nyoba-nyobain gambar lagi gitu. Akhirnya baru bener-bener yakin, wah gue passionate nih di bidang ini, gue pengen masuk seni atau masuk desain gitu. Itu baru udah mau terakhir banget, udah semester terakhir gitu. Tadinya masih kayak manajemen, akuntansi, ekonomi gitu-gitulah yang khasnya jurusan anak IPS lah gitu. Terus baru akhirnya nemuin FSRD yang bener-bener gue pengen ITB nih. Itu di semester akhir. Makanya gue dengar cerita kalian semua tuh, kok lu pada bisa sih mikir sampai secepat itu gitu. Mungkin sekarang polanya udah kayak gitu ya. Bukan itu jelek, itu sangat bagus justru. Makanya kita di sini sadar banget. Akhirnya kita juga buka kelas buat sampai yang anak SMP pun kita terima gitu. Karena mungkin masih di luar sana tuh banyak banget orang-orang kayak kalian yang emang akhirnya kepikiran tuh bahkan dari SMP gitu. Nggak cuman pas sudah SMA baru mikirin kuliah gitu. Makanya kita juga coba untuk
mengakomodir lah orang-orang seperti kalian di kemudian hari. Asik. Nah, next question, gue pengen tanya seputar yang namanya tujuan. Pasti lo berproses kan untuk mencapai ke sana. Dan yang namanya proses itu pasti ada halangannya kan. Nah, halangan-halangan apa aja sih selama kalian berproses, mulai dari yang suka gambar sampai akhirnya les gambar, terus akhirnya keterima di FSRD ITB, halangan-halangan apa aja yang kalian rasain gitu, yang kalian alamin juga. Gue mau coba mulai dari, mungkin dari Audrey dulu kali ya, Dre. Kira-kira halangan apa aja, Dre, yang pernah lu rasain, yang bener-bener berdampak banget deh gitu, yang bener-bener bikin lu susah, bikin lu kerepotan gitu untuk mencapai tujuan lu itu. Halangan kayaknya waktu melihat nilai kali ya, kan masuk PTN kan pasti dari nilai. Nah, waktu itu di SMA gue itu rankingnya nggak yang bagus banget gitu lah pokoknya. Oh sama saya juga. Pokoknya udah aduh masuk saya, terus mana art itu kan maksudnya nggak banyak kan di PTN ini. Jangan ngerti PTN, maksudnya di Indonesia tuh nggak terlalu banyak pilihan lah kalau buat art, apalagi pilihan pertama gue art, kecuali kayak pilihan pertama gue jurusan yang lain yang lebih common, terus second gue art, tapi kan ini enggak. Terus habis itu ikut TO online. Ini tuh udah pas portofolio sih gue enjoy aja sih sebenarnya pas bikin portofolio. Tapi kalau dari TO itu kan sekarang ada fitur kayak ada rata-rata masuk tahun lalu berapa, terus lo aman apa enggak gitu. Terus bahkan dari tempat les gue tuh disarankan nggak lo milih fakultas ini buat pilihan pertama dan kedua, lo udah digituin lo. Jadi sebenarnya tuh nilai gue tuh udah kuning kayak nyaris banget kayak. Jadi guru gue bilang ya udah boleh terserah kamu, udah kayak gitu. Jadi bukan ngedorong buat ngambil, tapi kayak ya kalau lu mau nekat silakan gitu loh. Yang gue takut pas dia ngomong ke gue, terus gue udah kayak aduh gimana nih gitu. Soalnya gue waktu itu PTN gue tujuannya cuma ITB doang. Kalau misalnya nggak masuk, gue ke swasta langsung gitu kan, karena gue nggak dibolehin jauh-jauh. Terus gitu, jadi di situ banyak apa ya, udah mana nilai TO gue nggak setinggi teman-teman gue, udah kayak gitu deh bang. Pokoknya kayak aduh ini bener-bener gambling gitu masuk apa enggak ya. Jadi ya, banyak unsur yang bikin lu down juga kali ya. Kayak aduh, mungkin gue tuh melihatnya kayak ada lu pengen menuju satu goals nih gitu, tapi banyak yang bikin goyah. Akhirnya gue jadi ngambil goals itu nggak ya gitu, karena ada ini ada itu ada ini ada gitu. Termasuk tadi kayak nilai-nilai lo yang kayak gitu kan. Maksudnya gue dulu ngerasain cukup lumayan intens sih gitu kayak nah ini sekalian nih gue mau nanya, mungkin Kak Audrey kali ya, ada nggak sih temen lo atau siapapun itu yang menganggap kalau misalnya jurusan seni atau desain itu nggak ada masa depannya? Ini pertanyaan di benak semua orang sih. Kayaknya sekarang kalau dari kalangan gue sih nggak terlalu ada. Cuman sempat ada waktu itu tuh teman gue ada yang pengen milih FSRD kan. Tapi akhirnya dia di akhir-akhir itu ganti karena urusan masa depan itu. Cuman dia maksudnya nggak kayak gue nggak mau. Maksudnya dia masih suka sama art. Cuman kayak karena diskusi sama orang tua dia segala macam, mungkin kayak efek dari situ sih Kak. Cuman kalau misalnya dari kita sih udah mulai kebuka ya kalau art gitu. Iya. Mungkin biasanya kan apa ya, stigma itu terjadi biasanya bukan akibat sih, gue kalau gue bilang akibat tuh kesannya tuh efeknya negatif gitu. Karena orang-orang dulu kali ya, mungkin ya itu orang tua atau mungkin ya kerabat-kerabatnya gitu, omnya, tantenya gitu yang bilang. Mungkin pada masanya mereka memang tidak seberkembang sekarang ya sih. Tapi kan sekarang dunia desain dan seni ya kita bisa lihat sendiri gitu, di sosmed aja nggak usah jauh-jauh, itu udah luar biasa menghasilkan gitu kan. Oke, gue mau beralih ke Talita deh. Kira-kira lu pernah mengalami
Apa aja sih rintangan-rintangan untuk mencapai PSRD ITB itu apa aja sih dalam hidup lo? Sebenarnya yang pertama itu dari dirinya sendiri yang tadi itu on and off gitu. Jadi kan kayak bingung banget ya kalau on and off itu kayak kadang iya kadang enggak. Terus apalagi kayak ada tahu mau portofolio, jika pas sudah tahu ada portofolio itu kan benar-benar kayak ya ampun gue harus bikin portofolio tapi gue aja nggak tahu apa-apa gitu kan. Sama paling yang kedua tuh nilai sih, karena kan emang dari SMP ngincernya emang PTN juga kan. Terus emang ngincernya sih maksudnya diusahakan banget SNM karena bisa mempermudah kan. Jadi ngincernya tuh ini sih apa udah kerjaannya on and off, skillnya juga ngaca gitu kan, nilai juga karena kan nggak boleh turun ya kalau mau ngejar SNM. Jadi kayak bingung aja gitu loh. Jadi kayak mau mau kayak skillnya kayak meningkatin nilai gitu banget sih. Tapi untungnya tercapai ya dapat SNMPTN-nya. Waktu angkatan gua itu adalah angkatan pertama yang sistem kayak gitu tuh, sistem SNMPTN, SBMPTN kayak gitu. Jadi ada yang pakai nilai dulu baru tes, ada yang langsung tes gitu. Terus gua nggak tahu tuh, gua cuek-cuek aja gitu. Akhirnya gua tidak ngejar-ngejar nilai amat. Tahu gitu kan gua ngejar nilai gitu, walaupun mungkin susah juga sih buat mustahil juga sih kayaknya. Tapi ya untungnya keterima. Kita lupakan saja masa lalu. Jadi halangan terbesar dari lu adalah sebenarnya bisa dibilang diri lu sendiri ya. Tentang gimana lu ya on off-nya kepengen sebenarnya, tapi secara prakteknya mungkin lu masih mut-mutan atau lu masih merasa gimana akhirnya membuat lu berhenti sejenak, terus mulai lagi, terus berhenti lagi, terus mulai lagi gitu ya. Iya. Oke. Itu banyak banget sih terjadi, termasuk ke gue juga. Mungkin yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Karena apa ya? Mungkin itu disebutnya pertumbuhan kali. Pertumbuhan di mana hormon lu belum benar-benar stabil, terus akhirnya lu melakukan sesuatu yang cuma bisa lu lihat dari diri lu sendiri atau dari orang lain, terus lakuin tapi nggak bisa konsisten gitu karena satu dan lain hal lah. Nah, kalau dari mungkin dari Gozi kali ya sekarang. Gos, lu punya halangan-halangan apa aja? Selain karena lu orang Depok yang banyak halangannya memang. Halangan apa? Masa jangan terasi sama orang Depok, Bang. Halangannya banyak orang Depok loh, saya mengakui. Halangan. Ya, gimana ya? Halangan gue ya kayak sama aja sih sama tadi Talita sama Otek. Ya dari diri sendiri juga stabil, terus akhirnya lo melakukan sesuatu yang cuma bisa lo lihat dari diri lo sendiri atau dari orang lain, terus lakuin tapi nggak bisa konsisten gitu karena satu dan lain hal lah. Nah, kalau dari mungkin dari Gozi kali ya sekarang. Gos, lu punya halangan-halangan apa aja? Selain karena lu orang Depok yang banyak halangannya memang. Halangan apa? Masa jangan terasi sama orang Depok, Bang. Halangannya banyak orang Depok loh, saya mengakui. Halangan. Ya, gimana ya? Halangan gue ya kayak sama aja sih sama tadi Talita sama Otek. Ya dari diri sendiri juga. Awal nilai, sama dulu di SMA temen gue banyak banget yang jago gambar juga, Bang. Jadi kayak lah compare skill gitu lah. Kalau dari gue kayak aja ini gambar mereka bagus banget, gimana gue bisa bersaing sama mereka gitulah dulu. Orang Depok banyak juga yang jago gambar, bahaya juga orang Depok. Bahaya. Ya gitu sih, kayak ngerasa social conscious. Tapi kalau dari orang tua ada tentangan nggak sih? Paling nilai sih, soalnya kan gue juga anaknya ya pinter-pinter amat. Iya kalau. Tapi akhirnya
akhirnya ya gue coba-coba aja. Akhirnya dapat juga ya. Tapi lo kemarin tuh keterimanya di ujian mandiri kan tuh? Nah, lu bisa share sedikit nggak tuh tentang ujian mandiri? Karena yang sisanya tidak relate nih sama ujian mandiri sepertinya. Ujian mandiri ya udah gampang sih, soalnya kemarin kan sering banget simulasi yang di Bintang Merah. Tapi online ya? 90 menit. Online. Lu kerjainnya online pakai Zoom. Terus lu ngeliatin panitianya gitu dari sana? Kagak, panitianya yang ngeliatin gue. Oh gitu. Mereka mah nggak ngeliatin muka, kita doang yang diliatin. Oh, tapi rame gitu satu room Zoom itu rame banyak orang gitu. Enggak, dibagi-bagi lagi tuh room Zoom-nya. Oh, roomnya dibagi-bagi lagi. Jadi kayak satu room tuh cuma beberapa orang doang. Aslinya kalau semuanya bisa kayak ratusan. Iya, bisa ribuan bahkan kan. Orang kalau ujian di sana aja tuh bener-bener pakai yang hall-nya ITB yang gede itu. 2 lantai bahkan tahun kemarin. Terus lo ngerjain gambar suasana di kertas A3 atau apa? A4. Itu juga yang bikin gampang. Kemarin kan di A3 terus. Iya. Sekarang lebih gampang kan. Jadinya lu bisa manfaatin waktu dengan baik ya, karena lu biasa A3 kan di sini kan. Nah itu juga gue baru tahu tuh, mungkin sekitar 2 minggu sebelum pengumuman ujiannya online, itu emang ada kabar kalau misalnya si ujiannya nggak pakai A3 karena dia online. Mungkin penyelenggaranya dari TB-nya juga mungkin takut gimana. Akhirnya pakai A4 juga biar semua orang juga kan, maksudnya mungkin kertas A4 kan lebih gampang dicari ya di mana-mana gitu dibanding A3. Karena mereka nggak bisa nyediain langsung dari sana, akhirnya mungkin pakai A4, mungkin pertimbangannya karena itu juga sih. Terus menurut lo gimana? Soalnya susah belum? Soalnya biasa lah soalnya. Soalnya kalau di Bimer soalnya lebih sombong amat lo. Lebih parah. Enggak sombong juga. Iya, lo terbiasa ngerjain soal aneh-aneh sih ya di sini ya. Jadi bisa ketemu soal yang biasa aja ya udah gitu kan. Oke. Jadi itu buat kalian yang skeptis sama les-lesan ya, kalian tidak bayar dengan nihil, pasti dapat sesuatu ya nggak? Gitu. Oke, terakhir. Soraya berarti apa nih kira-kira halangannya Soraya dalam meraih FSRD ITB? Kalau halangan tadi gue udah sempat bilang ya, yang sebelum gue Bimer gue skill gambarnya masih masih cetek, masih tipis-tipis gitu. Nah itu halangan rintang pertama sebelum gue masuk Bimer. Dan juga kan emang basic awal gue kan bukan gambar manual ya, gue jatuhnya jarang gitu gambar manual sebelum Bimer, karena gue berangkatnya dari desain grafis gitu, main Photoshop dan teman-temannya juga gitu. Terus setelah gue Bimer sih halangan rintangnya apa ya, paling gak jauh-jauh beda dari yang lain sih. Gue suka jenuh gitu, suka on off juga, suka ada titik aduh gue lagi males gambar art block gitu, gue nggak mau menyentuh gambar dulu gitu. Terus gue juga kalau gambar kan dulu sekarang juga sering sih, maksudnya masih kadang-kadang suka gini, tapi gue tuh kalau gambar itu ikutin mood tuh, kayak ya kalau gue gambar hari ini, tapi kalau gue lagi mau ya gitu. Terus kalau saya dalam segi eksekusi gambar tuh gue orangnya tuh detail banget, maksudnya gue orangnya perfeksionis gitu, sampai kalau misalnya gue ngerjain karya tuh butuh waktu yang lebih lama dari orang lain, karena gue kalau fokus di satu hal itu jadi gue nggak bisa move on ke yang lain. Itu sih yang bikin lama lah kalau misalnya gue ngerjain, apalagi kalau pas intensif Bimer kemarin tuh gue udah kewalahan gitu. Apalagi online ya sistemnya. Iya, apalagi online. Terus
satu lagi sih yang paling 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 signifikan paling ini gue suka ya nurut waktu kayak misalnya lagi dinner gue udah jadi dinner udah nunggu di deadline gitu kalau lagi apa mepet-mepet dan kok nggak sampai sekarang masih suka kayak gitu tapi ya rasa banget apalagi pas lagi bikin portfolio kemarin. Terus kalau dari segi bukan gambar sih gue sempat ada titik dimana gue nggak bisa gue olah gue sih gimana caranya ngimbangin satu sisi gue lagi menginput skill berbeda tapi di situ lagi gue juga harus menginput nilai dari UTO gue persiapan UTBK gitu. Jadi gue sempat bingung lah gimana caranya dan nilai TO gue juga bisa dibilang sampai terakhir gue TO nilai gue B aja nggak pernah yang kayak memenuhi skor passing grade ya banyak banget sih yang curhatannya kurang lebih mirip sama Soraya nih, baik dari orang tua yang mau daftarin anaknya kayak bintang merah ataupun dari anaknya langsung kayak banyak yang punya skill digitalnya tuh udah jago-jago sebenarnya tapi gambar manualnya masih ya bisa dibilang di bawah standar gitu, di bawah standar yang dibutuhkan sama FSRD ITB gitu. Termasuk lu juga sih, gua akui gue jujur dari awal lu masuk tuh kita ngeliatnya gambar lu emang masih sangat di bawah standarnya FSRD ITB gitu. Tapi yang mengejutkan adalah lu pelan-pelan bangkit terus kayak mulai menguasai apa itu gambar manual, terutama gambar suasana, dan akhirnya lu bisa gitu keep up sama yang lain. Gokil sih, maksud gua banyak orang-orang yang kayak lu nih zaman sekarang. Kalau zaman gua dulu mungkin beda ya, orang nggak ada yang kenal Photoshop duluan tuh, rata-rata pasti kenal gambar manual duluan gitu sebelum menghadapi atau pernah nyobain yang namanya digital. Sekarang tiba-tiba ada yang masuk udah jago 3D lah, udah ada yang jago pakai Blender lah, udah ada yang jago pakai Illustrator, bahkan udah ada yang bisa bikin animasi gitu. Tapi disuruh gambar manual tidak tahu, tidak bisa gitu kan. Makanya mungkin sekarang terbalik sih, zaman itu zaman yang udah terbalik jadi zaman waktu itu ya. Gue menyebutnya waktu itu nggak mau ngomong duluan, tapi dibilang tua lagi. Waktu itu tuh orang rata-rata ya bisa gambar dulu manual gitu, pakai pensil, pakai kertas gitu yang konvensional banget lah ini. Nah, makanya juga buat ini opini gue sih, buat kalian yang nantinya juga pengen di luar sana yang mau masuk FSRD tapi nggak bisa gambar atau gambarnya merasa skillnya kurang, itu sangat-sangat bukan halangan kalian untuk ini sih, untuk nggak jadi belajar atau jadi minder gitu, karena banyak banget di sini yang nggak bisa gambar awalnya gitu, gambar manual. Walaupun memang mungkin agak sedikit nggak fair sih, karena kreativitas kan bisa dari mana aja kan, nggak harus gambar gitu. Tapi ya mungkin sistemnya masih seperti itu gitu, kita masih membidik sistem yang sama gitu. Sistem FSRD kan ITB terutamanya dari dulu kan ya belajar tesnya adalah tes gambar gitu, baik itu yang bentuknya portofolio maupun yang gambar langsung atau yang kayak Gozi sekarang tuh yang online gitu, dipakai kertas sampah tetap aja manual kan gitu. Itu sih yang mungkin jadi benak di kepala semua orang gitu ya, akhirnya jadi apa ya? Jadi tumor, nggak jadi tumor sih. jadi beban pikiran gitu. Padahal kalau dijalanin ya kayak kalian aja nih sekarang gitu. Kalian jalanin pelan-pelan, akhirnya ya udah keterima aja kan. Karena pasti proses nggak akan ngebohongin hasilnya, nggak sih? Iya dong, setuju dong sama gue lah, parah lu. Setuju. Oke, gue mau menanyakan sesuatu yang nggak pernah mungkin bisa relate sama angkatan-angkatan sebelumnya nih, karena baru pertama kali angkatan ini merasakan hal ini adalah corona. Kita juga semuanya baru pertama kali ngerasain yang namanya, gue pun
baru pertama kali ngerasain yang namanya nggak bisa ngajar gitu di kelas ini. Gitu. Sekarang gue di kelas sendirian. Baru pertama kali harus ngajarin orang-orang juga dari online gitu. Harus ngajarin kalian waktu itu pertama kali kelas online di Bintang Merah itu kelas kalian, kelas intensif kalian. Terus pun tiap hari kan kita online, kita tatap muka tiap hari gitu, dari mulai yang seger-seger lama-lama ngantuk sampai yang si webcamnya ngarah ke langit-langit, gue nggak bisa lihat mukanya kan, itu selalu terjadi setiap hari gitu. Tapi itu menjadi sisi menarik tersendiri sih. Nah sekarang yang mau gue tanyain adalah, kalian kan sempat ngerasain yang kelas offline yang biasa, yang konvensional, yang kita ketemu di sini bareng-bareng kan, sampai akhirnya corona datang di tahun 2020. Terus kalian belum masuk ke dalam kelas intensif tuh. Terus akhirnya dengan berat hati kita umumkan kelas intensif harus online, karena kita nggak bisa ketemu di sini, kita nggak bisa tetap langsung gitu, nggak dibolehin juga sama regulasi, dan yang paling penting adalah demi keselamatan kita bersama kan, demi kesehatan kita bersama juga gitu. Dan akhirnya ya udah kita online. Nah, yang mau tanyain itu adalah apa sih yang kalian rasakan terhadap kelas online? Seberapa pengaruhkah kalian merasakan kelas online, atau kalian mungkin masih bisa tetap keep up dengan kelas online, atau jadi 2 kali lebih capek gitu untuk ngerasain untuk ikutan kelas online gitu? Positif dan negatifnya. Nah, gue coba mau tanya si Audrey dulu deh. Audrey, gimana Dre? Positif dan negatifnya kelas online nih buat lo? Positif, negatif dulu kali ya. Kalau negatif kayak ya banyak yang disayangkan aja sih. Sebenarnya sih kalau ilmu tetap nyampe, cuman kayak misalnya ngobrol sama teman-teman gitu kan kayak lebih terbatas. Walaupun sebenarnya bisa juga, cuman kan kita kan banyak yang mute mic, terus jadi kayak seperti ketawanya diem-diem gitu. Ketawanya online aja udah. Gak capek sih ya, cuman aku nggak tahu ya kalau misalnya portofolio yang offline capeknya, karena kan itu kan lumayan kan harian, terus duduk kayak depan laptop gitu. Jadi ya gitu deh. Terus habis itu lagi nggak puasa ya, nggak, pokoknya lumayan lah nguras tenaganya. Mungkin capeknya beda sama yang offline gitu. Kalau offline mungkin kayak capeknya tuh ada sensasinya lah apa gimana gitu, aku nggak tahu. Capek tapi tetap seru kali ya kalau offline. Iya, kalau ini tuh kayak statis gitu loh, karena kita bener-bener duduk di sini terus ngedengerin gitu. Terus nggak bisa ketemu Soraya. Iya. Terus ya mungkin banyak momen yang disayangkan aja sih, kayak banyak yang terlewatkan gitu. Cuman positifnya mungkin lebih praktis gitu kan. Terus habis itu lebih fleksibel juga, karena kan soal-soalnya juga kita di situ terus pakai barang-barang kita sendiri. Terus mungkin kalau misalnya gambar yang gambar bentuk itu kan rumah masing-masing itu beda, lighting orang-orang beda, jadi kita mungkin lebih banyak ruang untuk eksperimen di gambarnya itu. Dan lu jadi punya waktu yang lebih untuk yang mempersiapkan karya lu sendiri nggak sih dengan tangan lu? Iya. Terus yang lebih mandiri mungkin karena jadi sendiri gitu. Iya, karena kita tidak menyediakan, kita cuma menyediakan ruangan Zoom ya. Oke, kalau dari Soraya gimana? Tadi kan Audrey negatifnya adalah karena nggak bisa ketemu lo. Kalau lo gimana? Enggak ya. Kalau gue negatif yang paling signifikannya sih ya itu suasananya beda aja. Kan dari yang kita biasanya datang ke kelas bareng teman-teman, jalan bareng tatap muka, sekarang cuma bisa duduk di kamar gitu, lewat Zoom kan itu kayaknya beda aja gitu. Terus ya agak beda aja deh feel-nya gitu dengan offline. Itu vibes-nya yang beda ya. Iya, vibes-nya beda banget. Di rumah kan vibes-nya asik gitu. Terus kalau di rumah tuh kayak kangen deh gue vibes di luar gitu. Tapi kalau
kalau offline kalau positifnya ya, misalnya kalau offline tuh enaknya itu hands on, jadi kita bisa kalau skenario portfolio yang saya lagi bikin portfolio itu minta progres ke kakaknya, minta kritik saran dari kakaknya tuh gampang karena langsung kan melihat gambar aslinya kayak gini gitu. Terus ya itu tadi suasana ngerjain barengnya tuh malah bikin kita jadi termotivasi gitu nggak sih satu sama lain, kayak karena di satu ruangan orang ngerjain sesuatu yang sama gitu kan pasti saling memotivasi gitu. Terus tapi online juga menurut gue positifnya masalah progres itu jadi enak justru karena kan online nih. Jadi kita progres minta progres ke kakaknya jadi lebih fleksibel gitu, bisa kapan aja kayak lo tinggal foto kak nih gue progres gini. Kalau misalnya offline kan misalnya kayak aduh gue progres besok aja deh ntar pas les hasilnya. Kalau misalnya online kan kayak tinggal foto nih kak gue progresnya kayak gini. KPT juga bisa kapan aja, misalnya kita selesai zoom kan biasanya maghrib tuh jam 7 atau malam-malamnya dia bisa ngasih progres lagi kakaknya. Itu menurut gue lebih di situ. Sama kalau online nih kita nggak harus commute, maksudnya kita nggak harus dari rumah ke mandi di map. Iya, mandi bener banget. Kalian bisa meninggalkan saya lagi ngajar deh kan. Ya tapi itu jadi kita nggak harus dari rumah jalan ke Gimmer, apalagi kalau misalnya lo punya les lain gitu yang ada misalnya pada hari itu juga bentrok sama Gimmer kan jadi lama di jalannya gitu. Jadi kalau di online tuh jatuhnya waktu yang tadinya lo pakai buat di perjalanan lo jadi bisa jadi tambahan waktu lo buat ngerjain karya lo, buat ngerjain portfolio lo. Oke, wah jawaban dirimu menarik sekali sih. Lanjut, kita mau dengerin dari Gozi dulu. Kira-kira positif dan negatifnya kelas online menurut lo apa? Kalau lo kayaknya lebih senang online ya, karena lo kalau di sini kadang ngomong kadang enggak. Walaupun di online juga sih kadang ngomong kadang enggak. Tapi seenggaknya kalau di online lo bisa matiin kamera lo. Iya, lu tau aja bang, kartu dong. Kalau lo kesini kan lo nggak mungkin pakai topeng ya. Gimana ya, positifnya sih, ya kan orang Depok nih, Depok struggles. Jadi kalau mau ke tempat les tuh harus naik kereta dulu pulang pergi. Mana biasanya kagak dapat tempat duduk lagi ya. Jadi kalau kelas online ya nggak usah kayak gitu. Nggak usah ya, bangun tidur, gosok gigi, atau ya udah cuci muka aja terus langsung bisa ikutan kelas, ya nggak sih? Ya biasanya mah gue baru bangun langsung join kelas. Anda terlalu jujur Anda. Sama positifnya apa lagi? Ya itu sih tadi. Negatifnya apa ya? Ya negatifnya kayak nggak bisa ngobrol aja sama teman-teman gitu kalau lagi Zoom kelas, soalnya biasanya pada mute, pada off cam. Jadi ya soalnya dulu tuh pas kelas 11 inget banget senangnya les di Binmer tuh kayak soalnya ada teman-temannya sendiri gitu, beda sama di sekolah, kayak mereka juga sama-sama senang gambar gitu. Ya jadi hilang aja lah aspek sosialnya gitu kalau lagi offline gitu. Aspek sosial ya, tapi itu memang sangat berarti. Maksud gua di pandemi itu, di pandemi sekarang itu semua orang ya rugi akan aspek sosial sih. Orang jadi nggak bisa benar-benar bersosialisasi, merasakan apa ya, semua inderanya bekerja gitu. Penglihatan, pendengaran, penciumannya tuh orang sudah mulai pada tumpul nih pelan-pelan. Termasuk gue sih, gue merasakan gue sudah tidak sepeka dulu gitu kalau ketemu orang banyak gitu, kayak ngajar pun gitu. Sekarang gue ngajarin murid langsung, gue kayak harus pemanasan dulu sedikit baru bisa bener-bener lancar gitu. Karena gue ya pas ngajarin kalian sekitar sebulanan itu bener-bener yang ketemu kalian lewat laptop aja kan, lewat Zoom aja gitu, atau lewat Google Meet. Kalau dari Talita?
Kayaknya positifnya sama kayak yang lain sih. Cuman kalau negatifnya nggak tahu ya. Tapi kan setiap orang beda-beda. Tapi kalau orangnya sama kayak gue itu nggak apa ya? Nggak masuk ke otak, nggak masuk ke otak. Susah banget tuh loh kayaknya online. Soalnya orangnya tuh lebih mudeng, lebih jelas, lebih suka tuh offline. Kayak face to face tuh lebih mana ya? Beda aja feelnya. Kalau online malah jadi kayak gitu deh, apalagi kalau udah kebiasaan offline kan. Kalau gue waktu itu kan offline terus, tapi online-nya kalau nggak salah sedikit ya pas mulai senang gitu yang baru awal-awal banget. Jadi nggak tahu sih ya, kayaknya beda sama yang lain kan. Sampai mandiri juga tetap online kan ya rasanya. Kalau gue kan cuma sebentar. Dan even sebentar aja itu kayak rasanya beda banget sih. Kayaknya kayak udahlah datang aja lah ke Bimer, kayak lebih enak gitu diajarin langsung. Itu sih. Ya, itu untungnya lo di SNM tuh udah dapet ya, terus jadi nggak harus perlu banget untuk datang ke sini gitu. Jadi orang offline juga gue kan sempetin datang lagi kan. Maksudnya jadwalnya ini gue datang lagi aja di hari lain untuk kayak nanya ini gimana, ngajarin gini. Kalau online tuh kayak nggak gimana gitu, lebih enak face to face. Sebenarnya kita masih melakukan hal yang sama sih, cuman ya tetap aja kita harus membatasi kan yang bisa masuk ke sini berapa orang gitu. Oke. Nggak adil kali ya kalau misalnya gue nggak memberitahu atau menceritakan perspektif gue sebagai pengajar, karena kan ini kan kalian kan murid gitu, udah keluh kesahnya kalian yang barusan kalian obrolin gitu, positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Sekarang dari kalau negatifnya mungkin apa ya? Negatifnya gue juga tipe orang yang lebih suka ngajar langsung ke murid-murid gue, karena gue bisa apa ya, bisa memberikan vibes gue gitu. Kan gue orangnya seru nih. Ya, setuju kan? Iya aja dah. Iya udah iya aja. Terus di saat gue harus ngajarin kalian dari sini, gue tetap ngajar dari sini kan selama sebulan itu. Cuman kadang-kadang dari rumah sih gitu. Kalau misalnya gue lagi agak mager berangkat ke Bingan, gue dari rumah gitu. Tapi gue usahain untuk datang ke sini karena gue butuh suasana kerja. Nah, di saat gue butuh suasana kerja itu ya gue lebih baik ke kantor lah. Walaupun memang di kantor gue nggak harus mempersiapkan yang gimana banget gitu. Kalau misalnya kalian datang ke sini kan gue harus mempersiapkan ya misalnya whiteboard, spidol dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya dari Zoom kan nggak usah gitu. Itu mungkin salah satu positif kecilnya gitu. Terus gue juga nggak harus ngumpulin gambar kalian, terus nggak harus jalan-jalan meriksain kalian satu-satu gitu. Tapi somehow itu juga bagian negatif sih buat gue. Karena di saat gue nggak bisa mengoreksi gambar kalian atau melihat gambar kalian secara langsung, gue nggak benar-benar bisa dapat feel dari gambar kalian gitu. Karena biar gimana pun gambar itu kan ngomongin feel ya, seteknikal-teknikalnya gambar gitu, kita tetap ngomongin feel di situ. Yang mana feel itu yang kalian curahkan ke kertas kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngirimin foto ke gue nggak bener-bener bisa menangkap itu gitu. Antara lo dengan karya lo gitu. Makanya mungkin ada yang bilang seniman dan karyanya tuh nggak bisa dipisahkan gitu ya. Mungkin juga ada sedikit presentasinya si seniman di dalam karyanya gitu. Even senimannya lagi nggak ada di situ mungkin. Nah, kalau misalnya ada kalian dengan gambar kalian di sini, itu akan jadi lebih mendapatkan, gue lebih gampang nangkep si feel-nya sih gitu. Makanya di kelas kita juga suka ada yang presentasi. Coba dong ceritain karya lo, ini apa artinya, ini konsepnya seperti apa, kayak gitu-gitu kan. Itu adalah bagian dari kami untuk pengen tahu dan pengen nangkep kalian memperlakukan karya kalian. Tapi di saat semuanya online, itu yang agak sulit untuk dapetin itunya. Tapi sisanya ya karena ini demi keselamatan kita semua juga, kita juga tetap harus ikutin ya nggak sih? Karena nggak fair juga buat orang-orang di rumah kita kalau misalnya kita nggak ikutin protokol kesehatan. Kasihan merekanya gitu. Apalagi
yang orang tuanya masih ada atau mungkin orang tuanya ada yang sakit kayak gitu kan, itu bakalan ngerugiin mereka banget kalau kita terlalu sering keluar. Oke. Thank you banget udah sharing. Gue pengen memberikan satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaannya adalah masih ada dua ternyata. Gue pengen tahu perasaan kalian nih, karena kan kalian udah ya bisa dibilang satu step dalam hidup kalian atau satu target dalam hidup kalian sudah tercapai lah ya, itu masuk ke FSRD ITB gitu. Perasaan kalian saat pertama kali tahu kalian masuk ke dalam FSRD ITB, selain senang ya senang mah pasti dong gitu. Tapi ada nggak sih perasaan lain gitu yang masuk ke dalam kepala kalian saat itu, dan juga kedepannya nih target kalian mau ngapain lagi? Ayo dimulai mungkin dari Gozi deh, Gus. Apa Gus? Perasaan pas udah keterima di FSRD ITB ya? Iya, dari mulai proses lu kan tadi udah lu ceritain, terus akhirnya lu keterima, terus gimana tuh yang lu rasain tuh apa? Sebenarnya gue nggak terlalu ngarapin sih dapat mandiri. Gue lagi sebenarnya gue udah masuk swasta nih, lagi zoom gitu. Tiba-tiba di DM sama Kak Oji, Gus, lu udah cek mandiri belum? Emang udah pengumuman ya? Terus gue cek, ternyata gue dapet. Ya gue kayak anjir, sekarang gue gimana nih? Gue udah di swasta tapi ya masa gue keluar. Apa sih, ya worth it lah ITB. Sama perasaannya gitu ya, mulai dari sekarang gue harus betul-betul belajar gitu, soalnya udah dapet ITB, masa masih males-malesan, soalnya kan di SMA lu mau ngapain aja juga paling lulus. Dulu gue di SMA inget banget, biasanya gue kalau jampus cuma tidur doang, bahkan ada guru gue tidur. Ya kalau kuliah kan udah nggak bisa gitu lagi, apalagi malah kelas online malah bikin bisa makin banyak tidur ya. Jadi terus kedepannya gimana? Lu pengen ngapain? Lu menargetkan apa gitu? Karir lu mungkin, atau lu setelah lulus lu mau nikahin anak orang mungkin gitu? Iya, nggak sampai situ gua bang. Sekarang mau targetnya yang penting lulus dulu lah. Lulus dulu ITB. Lulus tepat waktu apa lulus nggak tepat waktu nih? Lulus tepat waktu lah. Ya. Lu belum ngerasain kuliah sih. Nanti saat lu kuliah, lu akan berpikir, gue lulus tepat waktu nggak ya? Kayaknya seru nih di sini lama-lama. Cobain dulu. Udah ngeri. Gue dulu hampir gitu, walaupun ya ujung-ujungnya gue tetap agak telat sih. Ya tapi gue mengalami banyak experience baru lah gitu, walaupun ya itu tidak bagus untuk ditiru ya teman-teman. Oke, thank you banget Gozi. Next kita mau dengerin gue mau dengerin Talita dong. Sama sih. Gozi, sebenarnya lebih kepikir kayak ini aja sih, ya senang kan pasti senang, cuma lebih kepikir ini aja sih, kan udah masuk masa masih bisa ngecewain gitu loh. Jadi kayak kan udah masuk jangan malu-maluin lah, harus yang benar gitu nanti kuliahnya gitu sih, langsung jadi kayak serius gitu loh. Saya kayak nggak mungkin kan udah masuk terus kayak malu-maluin gitu, kayak gimana gitu loh. Harus tetap kayak apa ya, konsisten gitu sih. Gitu. Ada yang berekspektasi lu nggak bakal masuk nggak sih? Iya iyalah, apalagi kayak apalagi waktu itu kan benar-benar kayak emang yang kayak tadi bilang kan, kayak apa namanya on off terus itu juga ya nyadar sih skill gue kan kayak ya tahu sendiri kan gimana. Nah jadi kayak benar-benar kayak ya udahlah, gimana kalau nggak masuk ya terima aja gitu. Cuman ya udah, makanya pas masuk bener-bener kayak ya udah sih fix, gak boleh kayak on off lagi kayak gitu. Harus bener-bener kayak ya jangan malu-maluin lah, udah masuk ya harus bener seriusin, terus kayak belajar lagi lebih niat. Tau gak sih yang bikin gua
merasa lu bakalan masuk itu bukan karena gambar lu sebenarnya. Gambar lu buat gua ya jujur ya, banyak yang lebih bagus gambarnya gitu daripada gambar lu gitu. Saat waktu SNMPTN itu ya. Tapi yang gue bilang gue yakin lu masuk adalah karena lu rajin. Lu rajin banget, hampir tiap hari lu bener-bener datang nanyain kita terus gimana begini mana gimana gitu. Itu sih, apalagi salah satu karena faktor ini kan, karena faktor gue nyadar gitu kan, kayak gue nggak bisa gitu. Terus gue juga nyadar kayak yang lain tuh kayak yang lain aja kan udah les dari kelas 11. Terus gue baru masuk dan gue nyadar kayak jadi gue nggak bisa apa-apa. Jadi kayak daripada gue juga gabut di sekolah kan, jadi gue lebih kayak orangnya tuh daripada gabut ya udah gue ke Bimer. Tapi Bimer juga kan kayak nggak yang strict, bukan nggak strict maksudnya gue kalau misalnya di luar jadwal mau datang ya nggak apa-apa kan, datang aja gitu. Terus kayak bakal ini kan maksudnya belum tentu ya kalau yang kayak tempat les lain atau les matematika gitu kan maksudnya udah terjadwal kayak ngapain lo datang, Anda ngapain di sini, cabut sana. Iya, padahal kayak gurunya juga nggak mau ngajar gitu karena kan mereka merasa kayak ya udah bukan jadwal gue. Apalagi waktu itu pas ingat banget waktu ngerjain SNM itu kan berapa orang ya SNM ya? SNM itu ada sekitar 10 orang. Kan kita pas SNM juga kan. Cuman gue tuh ingat banget yang datang tuh gue tuh sampai nggak sekolah karena menurut gue karena menurut gue udah nggak lagi sama sekolah kayak ya udah bodo amat gitu. Terus pas waktu itu banjir juga kan, jadi gue lagi kayak zaman banjir ya. Iya lagi banjir parah kan, terus gue udah nggak peduliin lagi sekolah. Terus gue langsung kayak PC kalau nggak salah Kak Oji deh, gue PC gitu kayak Kak aku boleh datang nggak ke Bimer gini-gini besok dan jam 10 pagi. Terus kalau nggak salah tuh ini gue tuh datang jam waktu itu gue ke sekolah bawa kertas masih kosong. Waktu itu karena masih sketch gitu kan, bawa kertas masih kosong, cuma ngejar tanda tangan kepala sekolah doang, biar nanti gue nunggu tanda tangan lagi kan sama cap. Terus gue tuh datang ke Bimer dalam kata Koji iya datang aja pagi. Jam berapa ya? Gue datang jam 8:30 atau jam 9. Terus kayak baru buka Bimer tuh jam 10 ya atau jam berapa gitu, karena gue kayak mikir ya udahlah daripada ini gue datang aja ke Bimer. Terus kata iya udah dari pagi kok boleh, ya udah gue datang pagi. Terus kayak Bimernya belum buka, tapi untungnya kayak Bimernya juga kayak nggak apa-apa masuk aja kan duluan gini-gini. Terus dibantu dari pagi. Terus maksud gue kayak kalau misalnya les lain kan belum tentu mau gitu ya, maksudnya belum tentu mau kayak sebebas itu sama menerima itu gitu. Kan ada yang kayak ya datangnya aja jam segini, ngapain datang pagi-pagi terus kayak sampai sore juga kan. Pokoknya lebih bebas aja gitu sih. Ya terus waktu itu juga ya karena lu datang mulu juga, terus lu bener-bener terlihat banget usahanya. Maksud gue adalah standar-standarnya skill kita ya, tapi kalau kita usaha terus itu nggak bakalan ngebohongin hasilnya gitu. Iya, karena lu rajin banget waktu itu. Gue belum selesai materi apa sih? Lupa dia belum selesai materi warna atau apa sih? Gue baru itu. Terus gue tuh baru diajarin sama lu pas pagi-pagi kan, baru diajarin kayak ringkesnya. Terus itu siangnya gue langsung ngerjain still life gitu. Kayak udah selesai. Terus itu katanya ya udah kata Koji ngerjain aja gamsusnya still life besok lagi gitu ya pagi. Jadi benar-benar kayak ini banget sih. Jago sih, luar biasa. Terus kedepannya lo mau apa yang lo targetkan? Lulusnya ya sesuai lah waktunya kan, nggak lama-lama. Sama apa ya? Paling kedepannya sih maksudnya nggak nyanyain gitu loh, kayak bisa lebih eksplor lagi mungkin nanti kalau pas sudah lulusnya dari ITB. Oke. Jadi untuk karir mungkin lu sambil kuliah juga bisa sambil nentuin ya. Dan menurut gue juga banyak banget hal yang bisa menentukan karir kita gitu nanti ke depannya. Gue sih dulu nggak pengen cepet-cepet, nggak ada salahnya juga kalau lu pengen konsisten. Misalnya gue pengen jadi animator gitu, lu pengen ke situ terus ya akhirnya
itu pun juga jadi bisa menuntun jalan lo ke sana gitu. Jadi lo bisa lebih konsisten sama apa yang lo pelajarin. Tapi jangan pernah menutup diri buat kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Karena kita di dunia kreatif tuh akan sangat banyak yang kita pelajari nanti. Jadi possibility-nya juga karirnya akan jadi lebih banyak juga. Oke? Next. Siapa nih? Soraya deh. Soraya. Iya. Rasanya masuk ITB ya. Pertama kali rasanya. Seperti menjadi Iron Man sih, tapi enggak. Lucu ya? Apaan? Ya udah gak jadi, gue gak lucu emang. Sorry. Pokoknya ya rasanya saya masuk ITB. Soalnya mukanya biasa aja dong, Sor. Parah itu temen dulu kacang. Terus. Ya kan tadi yang gue bilang pas awal kan gue emang udah pengen kuliah sini dari pas di SMP tuh. Terus gue spesifik mau masuk FSRD ITB dari 3 SMP. Jadi ya kalau digabungin ya kurang lebih 5 tahun gitu cita-cita gue masuk FSRD ITB. Tuh akhirnya tercapai tuh ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi lo nggak lucu sih. Yaudah gue biasa aja deh. Nggak apa-apa dong, lucu aja dong. Ayo dong, melucu dong. Kita harus melucu di sini. Gimana? Harus melucu kita di sini. Nggak boleh kaku-kaku. Iya. Terus gue ya bisa banggain orang tua gue juga kan. Maksudnya gue udah orang tua gue juga tahu kan misalnya gue pengen ikut ITB gitu, dan akhirnya gue dapet tuh lumayan sih rasanya. Maksudnya ya seneng lah. Terus akhirnya gue juga pas masuk ITB kenapa? Orang tua lu mamerin ke tetangga gak? Karena aku masuk ITB loh gitu. Enggak. Keluarga gue ini humble. Oh, humble. Chill aja ya. Oh, ya udah. Terus kenapa gitu? Terus masuk ITB tuh FSD ITB gitu. Ya akhirnya gue bisa kuliah, gue bisa belajar sesuatu yang emang gue suka dan gue passionate gitu loh. Jadi gue nggak harus belajar geografi, ekonomi, kimia, biologi dan lain-lain. Udah nggak belajar itu banget cuy. Jadi gue cuma bisa belajar seni, olahraga masih ada lah ya tapi ini olahraga kayak gitu-gitu. Kalau lu nggak suka olahraga? Sebagian besar pelajaran yang gue gak suka, gue akhirnya nggak belajar lagi gitu ya. Akhirnya pelajaran yang gak penting di hidup gue tuh gue nggak belajar lagi. Terus itu sih, tapi ya di satu sisi gue juga deg-degan, apalagi ini udah masuk grup gitu, udah masuk grup lain, udah di invite people. Jadi gue waktu itu kan jadi di grupnya internal ITB itu ITB itu sempat ada notes notes, ada album lain kayak kita harus nge-upload portofolio kita gitu ke grup itu. Terus pas gue lihat, waduh bagus banget ya, anjir gue cipta. Terus ya gue jadi deket, nanti gue kuliah tuh gue harus di samping orang-orang yang lebih jago. Waktu gue masih SMP dari beratus-ratus anak di angkatan gue, yang paling yang bisa gambar cuma suka. Iya. Bertiga, maksudnya satu angkatan sebenarnya gambar gimana lo gambar gitu. Jadi ya itu sih enjoy aja gitu kan. Kalau gue di sini kan bukan buat ajang pamer, tapi gue di sini pengen buat aja. Ini adalah awal justru ya. Ya terus harapan ke depan gue sih gak jauh-jauh amat ya, pokoknya yang penting gue pengen lulus TB lah. Kan gue masih kita sekarang kan baru TPB, gue lulus TPB dulu, IP gue bagus gitu. Terus kalau buat
penjurusan sih jujur gue masih bimbang sih, masih ada beberapa, gue masih open mind ke segala kesempatan gitu, tapi gue masih belum bisa milih nanti gue penjurusan mau apa. Terus ya pokoknya gue harapan kedepannya gue bisa enjoy TPB, lulus. Berharap dapat pacar nggak? Apa udah? Ntar aja deh. Apa udah punya? Yang penting apa? Udah punya ya? Udah punya ya, Dre? Jadi gue no comment. Orang Jakarta? Orang Jakarta? Parah banget tuh bang. Kalau orang Jakarta siap-siap dulu putus ya kamu. Nggak bercanda gue. Bercanda guys. Please sekali. Pokoknya gue jangan sama orang Padang deh. Oh gitu. Kan gue sudah sama orang Padang. Ya kalau lo meninggalkan pacar lo di sini terus lo menuju ke sana terus nanti lo kuliah, ya siap-siap aja. Iya, canda gue. Ya mumpung lagi corona, jadi lo harus masih bisa di sini ya sudah manfaatkan saja waktunya ya. Oke, thank you banget Soraya. Lanjut, gue mau dengar dari Audrey terakhir. Waktu itu gue ingat banget pas hari pengumuman tuh gue udah pasrah gitu. Awalnya gue pasrah, gue udah berusaha kayak udah yang penting kuliah mana aja, yang penting gue tahu gue mau belajar apa. Dan gue maunya art gitu, gak mau kemana-mana. Kalau emang bukan rezeki gue, udah bla 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 gitu kan. Terus habis itu pas udah mau mencet pengumumannya tuh gue langsung kayak aduh gue siap nggak ya gitu. Terus gue udah nangis nggak jelas gitu. Terus kan gue minta nyokap gue yang bukain kan. Terus nyokap gue udah kayak bolak-balik, jadi dibuka apa enggak nih, soalnya gue nangis mulu, jadi kayak gue dimarahin gitu. Terus akhirnya dibuka, terus dapet gue awalnya nggak nyangka gitu. Terus udah ya bersyukur, nangis bersyukur gitu kan. Terus abis itu ada nih di otak gue, aduh suaranya diterima gak ya gitu kan. Soalnya temen-temen gue itu tuh udah siap-siap kita berdua berantem gara-gara kayak anjir kalau misalnya mereka cuma satu yang masuk sih udah kayak udah enak aja sih mendengar temennya. Kita pengajar juga mikir kayak gitu di sini. Ini orang kalau salah satu yang masuk kelar nih gitu. Kita bakal mikir kayak gitu sih kan. Kita sampai berdua kayak apa bisa kayak gitu ya sebenarnya. Kayak makanya gue tuh udah kayak aduh gimana nih siapa yang ngelain. Akhirnya waktu itu sosok duluan yang ngelain karena gue gak kuat kan. Kayak aduh ntar dia aja yang ngasih tahu. Tapi itu langsung ngelain gue. Terus dapet gak? Tapi gue tuh gak baca-baca lain. Jadi gue lama banget tuh dia bilang kalau enggak dia bilang kalau mau gue bilangnya gini gimana, tapi kalau misalnya nggak mau ngomong sekarang ya udah nggak apa-apa. Iya, gue baru nanya. Kalian terlalu baunya. Terus habis itu gue udah firasat nih, dia udah ngelain gue duluan, kayak gue udah kayak lampu kuning gitu loh. Terus akhirnya kita kayak masih face gitu kan, masih nangis gitu, kayak gue dapet gue. Pelukan online gak lo pelukan online? Gue juga nggak, aduh kalau diinget-inget tuh kayak ngapain sih gitu. Kayak ya udah akhirnya masuk, terus sempat ngerasa excited ada, senang ada, minder ada, takut juga ada gitu kan, karena bahkan kakak kelas gue nggak harus anak ITB, cuman maksudnya yang tahu ITB kayak gimana tuh kayak dia sih emang nggak gampang, nggak enteng gitu. Dia bilang sampai kayak gitu, dibilangin tuh tapi lo bisa kok. Jadi kayak dikasih apa sih kayak peringatan gitu loh, kayak lo siap-siap aja gitu. Kayak terus gue kayak gimana dong, cuman ya udah. Terus gue sempat minder kan, nggak biasa juga jadi nggak biasa juga di lingkup orang yang semuanya bisa gambar, dan sekarang lingkupnya udah gede banget, bisa ya udah seluruh Indonesia gitu kan. Dari dulu kan cuma kayak gambar di situ, lu tenang aja. Iya, cuman kan ada minat juga bang, gue sebagai manusia gitu kan. Akhirnya ya udahlah coba jalan dulu aja. Harapannya sih gue pengen cari pengalaman dan pelajaran sebaik-baiknya juga, nggak harus dari artnya juga sih, cuman ya pasti adalah yang bisa gue petik gitu. Gak berharap dapat pacar juga? Udah ada lu ya? Enggak ada. Udah ada. Orang Jakarta kan. Nambah adanya bang. Siap-siap aja kalau orang Jakarta. Adanya nambah.
Kecuali cowok lu juga kuliah di Bandung. Oke, kedepannya tadi gimana? Udah ya? Udah belum sih tadi kedepannya? Udah. Ya, itu tadi lu mah dengerin ketahuan. Iya, gue cuma fokus lu mau cari pacar apa enggak aja. Oke, thank you banget semuanya udah mau berbincang-bincang sama gue di sini. Sekalian kita juga sedikit nostalgia kali ya tentang kita dulu les kayak gimana di sini. Gue cuma mungkin ini adalah ujangan terakhir, ujangan terakhir. Karena gue juga sebagai guru kalian dan mengajar kalian di sini. Terus gue pun juga alumni FSR ITB, gue cuma mau share sedikit aja. Terlepas dari kalian harus kuliah online dan harus ospek online sekarang, yang mungkin nggak ngerasain banget vibes-nya ada di sana. Tapi kalian enjoy aja, ini semua pasti akan berlalu. Terus nikmatin tahun pertama kalian sebaik-baiknya, karena tahun pertama itu menurut gue tahun yang paling nikmat sih di selama perkuliahan gue dulu gitu. Sisanya tinggal lu bener-bener fokus aja apa yang pengen lu pelajarin sama apa yang pengen lu gapai setelah lu lulus gitu. Tapi di saat tahun pertama tuh lu bener-bener ya udah, kuliah tuh adalah tujuan sekundernya gitu. Primernya adalah lu main-main. Bukan berarti gue nyuruh lu main-main, tapi kita sebagai makhluk seni rupa sekarang itu main itu adalah job desk, main itu adalah kewajiban kita untuk tetap bikin kepala kita seger, kepala kita fresh, supaya kita bisa tetap punya banyak ide. Itu adalah ya obatnya adalah main sih. Makanya kalau lu pernah dengerin Ridwan Kamil dulu bilang kamu kurang piknik ya, itu maksudnya itu sih. Karena kalau lu nggak main, lu nggak piknik, lu nggak hang out gitu, lu akan stuck di kepala lu sendiri gitu, lu akan mandek gitu aja. Tapi di saat lu main, di saat lu fresh gitu pikiran lu akan mendapatkan insight-insight yang justru malah bagus buat tugas lu juga. Gitu sih. Pokoknya enjoy perkuliahan kalian. Nanti mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi, entah itu gua yang ke Bandung atau mungkin kalian yang ke Binmer. Ya kita lihat aja nanti. Oke, thank you semuanya udah join sama Bintang Merah hari ini, malam ini. Makasih udah ngasih waktu kalian, udah share pengalaman kalian, mulai dari struggling-strugglingnya kalian, harus ikutan kelas online, harus menghadapi pandemi, sampai akhirnya kalian juga layak dan worth it lah diterima di ITB gitu. Karena gue mungkin adalah saksi mata perjuangan kalian juga sih selama ada di sini gitu. Oke, bye-bye semuanya, thank you. Thank you, Pak. Yo, thank you. Thank you, Pak.